Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya, teman-teman udah bisa memilih atau menentukan elemen mana yang akan kita manipulasi. Jadi kita bisa pakai get element by ID, kita bisa pakai tag, nama tagnya juga. Jadi misal H1P dan sebagainya, kita bisa pakai class name juga, dan juga kita bisa pakai query selector atau eh, gampangnya kayak yang CSS gitu. Jadi kita bisa pakai titik untuk kelas, kita bisa pakai hashtag juga untuk ID gitu. Nah, di video kali ini kita akan mulai memanipulasi isi-isi yang ada di dalam HTML yang dibuat sebelumnya gitu. Di sini jadi ada inner HTML, ada attribute, stylenya juga kita bisa ubah-ubah gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi kita akan mulai. Jadi yang pertama adalah oke, misal di sini kita hapus. Oke. Di sini teman-teman buka lagi file HTML yang udah dibuat sebelumnya. Maksudnya yang ada di dalam JavaScript DOM ya. Jadi kita akan pakai file ini lagi dan juga file script yang sama. Dan pastikan di bagian scriptnya ini dia ditulis gitu. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman udah buka, kita akan mulai untuk manipulatingnya. Jadi manipulating elements. Oke, jadi untuk manipulasi elemen, yang pertama di sini ada yang paling gampang itu adalah inner HTML. Jadi sesuai namanya, kita akan coba ya. Kita coba di heading 1. Jadi yang di sini. Jadi kan kita udah ambil nih elemennya, kemudian di sini kita akan inner HTML sama dengan, nah di sini misal kita ganti. Yang tadinya di sini tulisannya adalah ini bagian heading, kita akan ubah headingnya udah diubah pakai inner HTML gitu. Kita save, boom, dia berubah gitu. Yang tadinya apa tadi sebelumnya? Yang tadinya ini bagian heading, dia diubah pakai inner HTML gitu. Jadi kita bisa pakai inner HTML pakai inner HTML untuk merubah apa yang ada di dalam tag tersebut gitu. Jadi kan heading 1 nih. Heading 1 kalau teman-teman lihat di sini ada heading 1 dan di sini dia ada di bagian sini. Dalamnya atau inner dari HTML tersebut adalah ini. Ini bagian heading gitu. Jadi kita bisa manipulasi bagian dalam dari tag HTML itu pakai caranya dengan inner HTML. Nah, di sini coba teman-teman lihat kalau ini kan kita taruh scriptnya tuh di bagian bawah ya. Jadi kalau misal kita taruh dia di atas, dia nggak berubah. Teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Jadi, oke sebentar ini JS udah dikit ya, coba berubah. Nah, jadi kenapa dia nggak berubah? Karena file HTML sendiri itu kan dia di-render atau ditampilkan dari atas ke bawah gitu. Jadi dari atas sampai ke bawah gitu. Jadi pada saat di bagian body, dia akan jalanin scriptnya dulu. Jadi scriptnya jalan, kemudian baru munculin file tag-tag HTML ini gitu. Jadi karena kita jalanin script JavaScript-nya dulu, otomatis perubahan-perubahan yang di sini itu nanti dijalanin dulu, walaupun nggak ketemu. Jadi kayak misal heading 1 get element by ID judul kan dia belum ada tuh. Tapi karena dia taruh di atas, ya udah dia jalanin gitu. Nah, kalau setelah ini udah selesai, baru dia nampilin H1, P, dan seterusnya. Oleh karena itu, yang muncul di browser itu yang ini, yang di sini. Karena dia jalanin script dulu, baru yang ini dijalanin setelahnya. Jadi yang tampil yang ini bagian heading gitu. Tapi kalau misal kita taruh di bawah, si browser dia akan jalanin ini dulu. Jadi ini bagian heading, kemudian sampai bawah, oh ada script JavaScript nih. Ada file JavaScript isinya dia ngerubah inner HTML dari si H1 ini. Yang tadinya ini bagian heading, ternyata isinya dirubah pakai inner HTML gitu. Jadi pastiin kalau script ini tuh dia di bawah gitu. Supaya script teman-teman tuh memang dijalankan berdasarkan file HTML yang atas ini yang udah teman-teman buat gitu. Jadi pada saat manipulating itu nggak ada kesalahan gitu. Oke, jadi di sini teman-teman udah bisa ya pakai inner HTML gitu. Nah, oh ya di sini aku mau nyontohin satu lagi. Jadi di sini saya akan buat satu tag lagi HTML. Jadi kita buat sebuah div yang mana dia punya ID, sorry, dia punya ID box gitu katakanlah.
kemudian kelasnya no garis gitu. Kita teman-teman ikuti dulu aja ya. Jadi no garis, kemudian di dalamnya misal ada H3, ini judul item. Kemudian di dalamnya ada paragraf, ini paragraf item. Kemudian kasih lorem aja 5 gitu misal. Buat tambahan aja. Nah, di sini teman-teman lihat udah ada sebuah div yang mana di dalamnya ada H3 dan juga ada sebuah paragraf gitu. Nah, di sini teman-teman coba lihat ini. Kita buat untuk si boxnya di atas ini ya. Jadi kita buat variabel box, dia adalah document.getElement by id, namanya box. Nah, di sini kita misal console.log si box. Kita save, kita lihat di sini di bagian console. Nah, di sini dia ada div. Udah muncul ya div yang mana kelasnya adalah no garis, ID-nya box, kemudian ini paragraf ada H3 dan si P gitu. Jadi itu yang ada di dalam box ini gitu. Nah, kalau misal teman-teman cek isinya, inner HTML-nya, jadi misalnya yang heading 1 dulu deh, biar teman-teman tahu bentuknya itu dia apa. Jadi heading 1 inner HTML. Kita save. Nah, dia bentuknya di sini dia string gitu. Jadi kalau yang box juga sama. Misal box HTML, kita save. Nah, dia tuh isinya beda nih sama yang tadi. Kalau misal tadi kita isinya box doang, itu kan dia bentuknya kayak gini nih. Jadi apa sih? Dia bentuknya tag elemen gitu. Jadi kalau misal kita hover tuh dia ada biru-birunya, kemudian tulisan tagnya itu warna biru, ininya putih, P-nya di sini biru tapi isinya putih. Nah, tapi kalau pada saat kita console log inner HTML-nya, dia tuh kayak semacam string biasa di sini. Nah, dia itu memang tipe datanya adalah string. Jadi di sini teman-teman lihat, kita save, dia tipe datanya string gitu. Karena dia tipe datanya string, jadi kita bisa edit dia kayak gini. Kita bisa edit dia kayak semacam string biasa aja gitu. Makanya yang bagian sini tuh kita bisa pakai string. Nah, untuk si box ini, dia kan, nah ini kita save, Ctrl Shift I. Di sini kan dia bentuknya string nih. Dia bentuknya string. Jadi kita bisa ubah juga isinya pakai string kayak gini gitu. Nah, jadi teman-teman bisa ubah sama kita box inner HTML. Nah, kemudian sama dengan. Nah, di sini teman-teman bisa pakai petik kayak gini, kemudian diisi. Misal isinya kan tadi ini H3 ya. Kemudian di sini ada paragraf. Gimana kalau misal kita ubah dia jadi H2, kemudian judul item ini jadi H2 gitu. Kemudian tutup slash H2 tutup, kemudian di dalamnya juga ada P lagi. Eh, kita sih paragraf ini udah diubah pakai inner HTML. Kemudian kita buat closing tag si P. Nah, ini kalau kita save, boom, dia bisa juga gitu. Nah, kalau misal kita lihat di, oh sorry, yang di page source, kita lihat di inspect di bagian elemen, nah dia isinya juga ikut berubah aja gitu. Jadi kalau misal ini kita komen, kita eh, kita save, dia tadinya H3, di sini H3, di sini P, isinya ini judul item dan ini paragraf item lorem ipsum. Nah, pada saat kita rubah inner HTML-nya, yang tadinya H3 dia jadi H2 tuh. Kemudian isinya juga dia berubah gitu. Jadi dengan inner HTML kita bisa merubah secara menyeluruh tuh. Jadi yang tadinya di dalam box div ini itu adalah H3 dan juga P, kita ubah isinya jadi H2 dan P gitu. Nah, di sini teman-teman lihat juga kalau kita nulisnya tuh dia ke samping tuh inline. Nah, di sini kan kalau misal buat nulis HTML kan agak nggak enak dilihat ya karena kita nulisnya inline satu baris. Ini kan di sini contohnya dikit. Kita cuma ngerubah yang isinya dua tag gitu, dua elemen tag. Nah, gimana kalau nanti kita isi rubahnya banyak sampai 10, 30 bahkan 30 mungkin 30 tag. Ribet kan? Nah, jadi kita bisa ganti yang tadinya pakai tanda petik yang posisinya tuh dia di sebelah titik koma ya kalau di keyboard. Misal keyboard teman-teman sama, kita bisa ubah pakai tanda apa itu namanya?
tanda ini gitu. Jadi yang teman-teman lihat di sebelah angka satu atau tanda seru di keyboard teman-teman, di sebelah tuh kan ada yang garis gelombang sama bawahnya. Nah, itu teman-teman pakai tanda yang itu. Diklik aja, kemudian bagian belakang juga dirubah. Nah, kalau udah teman-teman ini bisa enter. Kemudian dikasih tab. Nah, diposisiin supaya dia kayak bisa ke bawah gitu. Nah, di sini si P-nya, oh ya sebentar. Kalau misal ini kita urutan kayak gini, kemudian kita console.log si box.innerhtml-nya lagi, kita save, kita ke konsol. Nah, dia tuh gini ya, dia kebentuknya inline juga. Jadi kayak di H2, kemudian setelah H2 di sampingnya langsung P. Nah, kalau misal kita pakai eh, tanda ini yang di samping angka satu itu, saya sendiri juga nggak tahu gitu namanya itu apa. Jadi, tapi intinya kita bisa kasih enter aja. Jadi supaya lebih enak dilihat, kasih enter, kemudian kasih tab, kemudian di sini kita enter lagi, kemudian di bagian petiknya kita enter lagi. Nah, gini. Kalau misal kita coba console.log box.innerhtml, kita lihat, nah dia juga ke enter gitu bisa dibilang. Tapi untuk masalah hasil di sini dia tidak mempengaruhi gitu. Kalau teman-teman pakai enter dan tab di sini nggak masalah karena yang dibaca itu ya bagian ininya aja. Jadi oh ada H2, kemudian oh ada P gitu. Nah, kalau misal teman-teman mau buat lagi di dalamnya ada div, kan jadinya lebih enak nih kalau misal gini. Misalkan ada div, kemudian di sini ada H3 gitu. Jadi H3 ini eh, di dalam eh, ini box di dalam box gitu. Kemudian slash H3. Kemudian di sini penutup dari divnya. Ini kita oke, ini hapus dulu ya. Ini kita save. Nah, di sini ada sebuah box baru. Nah, kalau misalnya kita inspect, nih teman-teman lihat di sini kan box yang kita edit yang ini nih. Jadi ada H2, ada P sesuai yang di sini. Nih yang ini. Nah, di dalamnya ada div lagi nih. Ada div, kemudian di dalamnya ada H3. Jadi ya udah kayak sorry, kayak HTML biasa gitu jadinya. Nah, kalau kayak gini kan enak dilihat nih buat programmer juga gitu. Jadi kita bisa pakai tanda yang di samping angka satu ini gitu. Supaya kita bisa ngeditnya lebih nyaman gitu. Oke, jadi itu untuk inner HTML ya. Jadi teman-teman tahu kita bisa ngedit isi dari sebuah tag HTML pakai sama dengan, habis itu kita langsung ubah aja isinya tuh dia jadi apa gitu. Kalau misal dia H1 isinya ya udah teman-teman bisa langsung isi aja kayak gini. Atau teman-teman mau pakai span di dalam H1 kemudian di dalamnya ada span atau lain sebagainya ya teman-teman bisa langsung aja kasih tag kayak gini gitu. Atau misal teman-teman ngedit sebuah div. Nah, itu teman-teman bisa isi langsung H2P kemudian ada div lagi di dalam div yang udah dibuat. Nah, teman-teman juga bisa pakai tanda yang di samping satu ini biar eh, nggak jadi inline, jadi nggak satu baris ke samping, tapi teman-teman bisa buat posisinya jadi kayak gini gitu. Oke, jadi itu untuk ngerubah isi dari tag HTML gitu. Jadi teman-teman bisa pakai inner HTML. Yang kemudian selanjutnya adalah kita bisa nyeting atribut. Nah, atribut itu kan yang ini nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingat atribut itu yang di sini. Jadi ada class, ada ID, kemudian ada misal di input itu ada input type, kemudian di image ada src atau source, sama juga dengan di hyperlink itu ada src kan, dan lain sebagainya itu kan atribut nih. Nah, kita bisa edit tuh isinya. Nah, di sini kita bisa edit. Pertama, misal kita cek dulu nih, kita bisa uh, console.log, misalkan yang heading lagi aja ya, karena heading tuh yang dia udah satu. Maksudnya dia get element. Kalau misalnya kalau teman-teman mau pakai paragraf atau tes itu boleh, tapi pastikan teman-teman itu nanti pakai ininya ya, pakai apa? Tanda kotak kayak gini. Jadi teman-teman tentuin indeksnya yang ke satu atau ke dua atau dan seterusnya gitu. Karena dia itu kan elemen S gitu. Dia ngambil kemudian returnnya masih collection, entah itu HTML collection atau not list. Jadi pastiin teman-teman pakai ini tanda kotak kayak gini biar dia nggak error gitu. Tapi biar gampang teman-teman bisa pakai aja yang heading kayak saya saat ini gitu. Nah, jadi kita ada atribut nih. Kita bisa cek dulu atributnya. Atribut gini.
Kemudian misal ini kita save ya. Jadi kita lihat dulu isi dari atributnya. Oke, misal di sini kita kasihin dulu deh. Console.log gini. Gitu. Ini kita copy, paste di sini. Save. Oke, yang ini karena di sini kan kita melakukan manipulating ya, kita nggak melakukan console log. Tapi intinya di sini. Jadi kita heading 1.attributes, dia munculin named not map gitu. Nah, di dalamnya itu ada class dan juga ada ID. Jadi teman-teman lihat kita di sini ngambilnya heading 1 kan. Heading 1 kita lihat di bagian heading 1 yang mana heading 1 tuh yang ini. H1 yang di sini. Nah, dia si dalamnya itu ada kelas, atributnya ada kelas dan juga ada ID judul. Nah, di sini ada kelas dan ID gitu. Dan di sini dia di dalam kelas itu juga ada nama lagi objek dan lain sebagainya. Nah, di sini kan dia namanya kelasnya itu isinya tes. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada node value-nya tes gitu. Kemudian untuk yang ID itu name, nah node name-nya, oh sorry, bagian mana? Value-nya adalah judul gitu. Nah, jadi kita bisa memanipulasi nama-nama di sini, kelas dan ID-nya gitu. Caranya adalah misal di sini kita kelas ya. Jadi kita ada kelas, kita save, nah dia akan munculin kelas test tuh. Nah, cara kita merubah atribut yang ada di dalam sebuah tag itu kita pakai heading, kita pakai set. Jadi set attribute namanya. Kita ngeset atributnya. Jadi misal di sini kita udah punya kelas test nih ya. Nah, dari kelas test ini kita ubah. Jadi isinya dari set atribut ini isinya ada dua. Jadi kita bisa isi dia adalah kelas. Kemudian, nah di sini muncul nih qualified name. Jadi atribut mana yang mau dipilih, yang mau di set atributnya. Kita mau set kelas ini kelas. Isinya kita ubah yang tadinya tes misal jadi misal gitu aja ya. Nah kita save, dia berubah tuh. Jadi misal. Nah ini misal kita komen dulu. Dia kan kelasnya tes ya, yang ada di file HTML juga kelasnya tes. Nah waktu kita set atributnya jadi misal, ya udah kita save, dia jadi misal nama kelasnya gitu. Atau misal ID-nya kan dia judul tuh. Jadi ID judul kita ganti jadi judul L-nya yang banyak gitu. Kita save, ya udah ID judul L-nya banyak gitu. Nah, fungsinya buat apa? Kita bisa setting ID atau kelas kayak gini. Nah, ada satu hal yang cukup menarik kalau misal teman-teman bisa setting kayak gini. Nah, ini kalau misal kelasnya hilang ya. Jadi kelas sama dengan kosong gitu. Tadi itu apa ya? Oke, kita komen aja. Nah, ada satu teknik yang cukup unik yang teman-teman bisa terapin buat changing the attribute atau merubah atributnya. Jadi misalkan di sini teman-teman buat satu file lagi, kita akan sedikit bermain-main dengan yang namanya CSS di sini. Jadi kita misal buat style.css gitu. Nah, dari CSS ini kita jangan lupa teman-teman masukin linknya ya. Di sini link titik dua CSS. Nah, style.css. Oke, kalau udah, misal di sini teman-teman ada style yang namanya garis gitu. Kemudian di sini border 1 pixel solid black. Kita save. Nah, kalau udah kita save, kita akan manipulasi atribut class dari box. Jadi kita udah tahu kalau log box.attributes.class-nya itu dia adalah nih no garis. Nah, kalau misal kita rubah jadi box.set attribute si kelasnya jadi garis, kita. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Di sini kan dia nggak ada garis karena kita emang nggak setting stylenya dan juga kelasnya dia no garis. Nggak ada hubungan sama namanya, tapi di sini kita akan rubah kelasnya yang mana tadinya itu no garis jadi garis. Kemudian kita ada style yang mana dia itu adalah
garis gitu. Dan dia seleksinya berdasarkan titik. Jadi kalau misal ini kita save, boom. Nah, dia kelasnya kan jadi garis tuh. Si div ini jadi garis. Nah, kalau kita lihat, dia jadi ada garisnya gitu. Jadi kita bisa main-main juga nih, sekreatif-kreatif kita gimana kita memanfaatkan si set atribut ini sesuai keperluan kita. Jadi kita bisa ubah di dalam JavaScript yang tadinya itu nggak ada garis, kemudian kita kasih dengan kita membuat style di sini garis, atau misal kita tambahin deh, misal ada border, eh, sorry, border radius, misal 5 pixel ya. Ya udah dia jadi melengkung juga tuh. Nah, intinya kan di sini. Dia si CSS style-nya itu dia seleksi berdasarkan kelas garis. Karena di indeks HTML yang tadinya itu no garis, kita ubah jadi garis, ya udah dia jadi ada garisnya gitu. Yang kita ubah dari sini. Gitu. Jadi itu salah satu kegunaan dari kita ngeset atau ngerubah atributnya gitu. Dan di sini juga kita bisa macam-macam. Kita bisa remove juga ya. Jadi remove attribute, kemudian atributnya yang mana, misal yang kelasnya. Ini juga bisa kita save. Ya udah, si kelas dari si box ini hilang gitu. Ini kan tadinya ada nih. Tuh, yang tadinya ada kelas garis itu kan keset di sini ya. Tapi kalau misalnya kita pakai ini, dia hilang juga. Kita juga bisa melakukan remove gitu. Oke, jadi itu untuk atribut. Kemudian yang selanjutnya ada yang terakhir style property. Ini set atribut yang udah kita lakuin ya. Nah, ini ada style property untuk stylenya. Nah, kita juga bisa edit nih stylenya. Selain kita pakai cara kelas kayak tadi, kita bisa langsung juga. Misalkan dari si heading 1 itu ada style nih, style dot. Ya udah, di sini teman-teman lihat di sini tuh isi dari bantuannya itu semua style-style yang ada di CSS tuh. Misal kita gampang aja deh, kita ganti colornya. Tadinya heading 1 kan hitam aja nih, kita ganti misal jadi red gitu. Kita save, ya udah dia jadi merah gitu. Kemudian misal teman-teman juga bisa pakai RGB ya, atau hex deh yang paling gampang. Misal hex color picker gitu. Kita contoh satu aja ya, biar cepat. Misal warna biru ini. Nah, ini kita copy, kita kembali ke sini. Nah, ini kita paste, save. Ya udah, dia langsung berubah aja gitu. Jadi style.color. Jadi kita bisa juga merubah stylenya secara langsung pakai cara gini. Jadi heading 1 style, kemudian colornya dirubah. Atau misal teman-teman di sini ada border. Border di sini langsung aja 1 pixel solid black gitu misal. Save, ya udah dia bisa langsung munculin border juga dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa langsung edit stylenya juga pakai cara kayak gini gitu. Oke, jadi itu cara kita memanipulasi file elemen yang udah kita tentukan, yang udah kita pilih, kemudian kita rubah isinya, bisa kita pakai inner HTML untuk merubah isinya, bisa kita tambahin lagi isinya pakai kayak gini H2, kita tambahin yang tadinya itu kan cuma H3 dan P ya tadi. Kita tambahin ada div lagi di dalam sini, kemudian tadinya H3 jadi H2 dan sebagainya. Kita bisa manipulasi isi dari tag HTML-nya, kemudian kita bisa juga manipulasi attributesnya yang tadinya kelasnya itu apa, ya yang tadinya no garis jadi garis, kemudian kita bisa rubah ID-nya juga dan lain sebagainya, sehingga kita bisa salah satu implementasinya adalah kayak tadi dengan adanya si garis ini yang tadinya nggak ada garis, kemudian kita ganti jadi garis, kemudian di sini stylenya selektornya adalah garis, kita bisa main-main dengan stylenya juga. Walaupun kita juga bisa edit stylenya atau modif stylenya itu di sini dengan cara property style di sini. Jadi heading 1 dot style dot kemudian tinggal style yang mau teman-teman ganti itu apa gitu. Oke, jadi di video kali ini cukup sekian dulu. Untuk video selanjutnya adalah kita akan belajar bagaimana cara menambah elemen dan juga menghapus elemen gitu. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya, kita bisa setting inner HTML kayak gini gitu. Tapi kita eh, nanti akan kita pelajari bagaimana cara menambahkan elemen atau node di dalam JavaScript ini pakai cara lain gitu, dan juga bagaimana cara kita remove
elements gitu. Jadi untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih.